Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirrabbilalamin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Saudaraku, pada hari ini tanggal 31 Juli 2020, alhamdulillah bertepatan dengan hari raya Idul Adha 1441 Hijriah pada tahun 2020 Masehi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi menjelang siang ini kita akan mencoba memahami bersama terkait dengan makna dari Idul Adha dalam konteks kehidupan kita yang sangat luas dan kompleks ini. Jadi kita bisa mengkaji dari ayat Al-Quran tadi. Itu surat yang cukup pendek tadi yang saya bacakan, tetapi maknanya sangat-sangat luas dan mendalam. Ayat yang pertama berbunyi bahwa inna a'tainakal kautsar. Jadi sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita, dari manusia, dengan nikmat yang sangat banyak sekali. Bisa mulai dari iman yang paling pokok, kemudian nikmat Islam, kemudian nikmat dalam bentuk jasmani maupun rohani. Jadi bahkan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Jadi kalaupun kita menghitungnya pasti mendekati tak terhingga di situ ya. Jadi di sini sangat mendalam sekali. Kenapa? Jadi ibaratnya kita sebagai hamba Allah ini bagaimana kita bisa untuk mensyukuri nikmat tersebut yang telah diberikan. Jadi di ayat berikutnya yang berbunyi fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Jadi ini ayat ini sangat-sangat erat. Ya. Jadi maknanya, jadi hubungannya, maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Jadi makna dari sholat sendiri adalah kita harus mencoba untuk selalu ingat kepada Allah ya, yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat tadi ya, yang terkadang kita itu mungkin ya sering lalai di situ ya, namanya juga manusia ya. Tapi kita coba terus untuk berusaha ya, untuk selalu ingat Allah ya, terutama ketika kita mengerjakan sholat ya, misalkan 5 waktu di situ ya, atau sholat sunnah ya, atau sholat qiyamul lail, atau sholat yang lainnya, sunnah-sunnah yang lainnya di situ. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah berkorban lah di situ. Jadi kita diminta untuk berkorban. Artinya tidak sebagai suatu esensi rasa syukur kita pada Allah, bahwa kalau misalkan kita diberikan oleh Allah dalam bentuk misalkan kenikmatan rezeki, atau misalkan dalam bentuk harta yang bentuknya fisik di situ, ya, dalam bentuk uang di situ, kita bisa berikan, atau tenaga kita di situ ya, kita bisa lakukan, misalkan kalau tenaga bisa membantu orang lain di situ ya, dalam hal-hal yang kebaikan di situ ya. Kemudian kalau harta kita bisa berinfak, atau misalkan sedekah, atau misalkan zakat di situ. Nah, terutama di momen Idul Adha ini kita bisa gunakan misalkan untuk berkorban dalam bentuk hewan kurban, misalkan sapi di situ ya, atau kambing, atau unta, atau yang lainnya yang sejenis di situ ya, atau setara. Jadi ini adalah suatu bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT. Jadi sebagai hamba, jadi kita harus aware bahwa kita ini hanyalah seorang hamba ya, atau sebagai manusia, dan kita harus patuh di situ ya. Jadi ini sebagai bentuk esensi dari makna kecintaan kita atau rasa syukur kita pada Allah SWT di situ. Allah memberikan kita pinjaman harta, kemudian Allah memintanya lagi sedikit saja dari sebagian harta tersebut. Ya, apakah kita mampu di situ?
memberikan harta sebagian tersebut. Ini adalah sebagai bentuk dari upaya kita untuk sebenarnya mendekatkan kita kepada Allah SWT di situ. Kemudian di ayat yang terakhir di sini, inna sani'aka huwal abtar. Jadi sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah orang-orang yang terputus. Jadi ayat ini sebenarnya juga kalau kita paham ya, kita kaitkan. Jadi di sini hubungannya adalah dengan sifat di sini ya. Jadi sifat benci itu sebenarnya adalah sifat setonia yang seharusnya kita juga harus korbankan, atau kita harus lenyapkan, atau kita harus matikan, atau kita ini ya, jadi sembelih di situ ya. Kalau kita hubungkan dengan makna berkorban ya dari Idul Adha ya. Artinya apa? Jadi kalau misalkan kita sudah berusaha ya sekuat tenaga di situ ya untuk misalkan menyembelih ya, jadi sifat-sifat setoniah kita ya, atau sifat-sifat hewan yang ada dalam hati atau pikiran kita, rasa dendam atau misalkan membenci di situ ya, atau bahkan terkait dengan sifat-sifat hasud di situ ya, fitnah ya. Ini sebenarnya adalah sifat-sifat yang buruk sekali dan tidak ini ya, jadi tidak baik sama sekali di situ ya. Jadi kalau kita sudah sembelih sifat-sifat ini ya, ini kita analogikan di situ ya. Kalau kita sudah mencoba untuk berhasil ya, jadi mencoba dan berhasil untuk mematikan ya, atau menyembelih sifat-sifat buruk ini nanti yang masuk dalam kategori sifat-sifat setonia, insya Allah ya. Jadi nanti kita sebagai hamba Allah akan semakin menjadi hamba yang bertakwa, akan semakin menjadi hamba yang beriman ya, dan sekaligus juga akan semakin mendekatkan kita kepada Allah SWT. Jadi yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi di situ. Baik, itu dari saya. Semoga bermanfaat. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.